Sebenarnya sudah matur kepada kiai-kiai sepuh di PCNU untuk menjadi rakyat biasa lah, artinya tetap di NU, cuman secara struktural aku sudah mau resign kota. Vaksin itu halal dan menyehatkan. halal ini. Apalagi yang mau diperdebatkan? Ini mas, Oon ngetok pintu terus besokannya meninggal. Gitu. Gimana Isu tuh? yang rame toun misalnya. Orang ketok pintu 5 kali. Kadang-kadang saya guyon sama keluarga itu, kalau ada orang ketok 5 kali jam 12 malam, ketok aja selagi gitu. Balas, siapa lagi yang di luar yang mati duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teras Bangsa Podcast. Teman-teman, kali ini saya bertamu di kediaman seorang tokoh muda yang aktif di dunia kesehatan Kabupaten Sampang. Siapa lagi kalau bukan Mas Mama. Kasih. Salam sehat dulu Mas. Oh, siap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Keluarga semua? Alhamdulillah baik semua, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sampang, sehat kah Mas? Sampang harus sehat, Sampang harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Sejauh ini? Masih agak flu pilek dan Sampang hari ini. Nggak bugar total ya Mas? Masih belum kayaknya. Masih belum. Mudah-mudahan secepatnya lah, sehingga kita kembali bisa normal kembali lah. Masih kehidupan. proses penyembuhan sekarang ya Mas? Biasa kan hidup itu muter, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat. Karena itu bagian dari usaha untuk terus menjadi baik. Mas Mama ini aktif di LKNU sebagai Ketua LKNU Kabupaten Sampang. Sejak kapan itu Mas? Ini 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu saya sebenarnya sudah matur kepada kiai-kiai sepuh di PCNU untuk menjadi rakyat biasa lah, artinya tetap di NU, cuman secara struktural aku sudah mau resign. Ya. Kenapa tuh Mas? Karena tuntutan umur bagaimana tuh Mas? Enggak simpel kok. Bukan. Ya, saya pikir kan ini yang muda-muda mulai banyak lah, Iya. potensi, terus kiai-kiai muda sudah mulai banyak dan sudah kompetensinya cukup. Gitu. Jadi saya hanya mendorong lah mereka untuk memposisikan itu. Bukan canggung sama para kiai nih. Enggak juga. Biasa Ya. Aja. Ya. LKNU sendiri di Kabupaten Sampang sejak kapan didirikan Mas? Sebenarnya lembaga ini sudah lembaga baru, cuman mungkin beberapa tahun kemarin ini mati suri, malah beberapa periode sebelumnya itu malah dipegang oleh seorang dokter. Nah, cuman mungkin mati suri atau segala macam, saya nggak tahu alasannya. Terus saya dikasih amanah sama Kiai untuk pegang ini LK untuk bisa Karena sejarahnya sendiri mungkin kalau nggak salah 98 mungkin LKNU itu berdiri di Indonesia Mas ya? Iya, insya Allah begitu. Kalau di Sampang sendiri tepatnya pada tahun berapa itu Mas? Mungkin 4-5 tahun yang lalu itu sudah ada. Cuman terus mati suri. Terus kemarin 2 tahun yang kemarin aku sama Kiai itu dikasih amanah lah, pegang mak gitu. Sebenarnya saya kan bukan tipikal orang kesehatan juga bukan, cuman ya akhirnya belajar. Tugas ya Mas. Ini tugas dari Panglima misalnya, ya harus bergerak saya kan gitu. Sama kiai-kiai sepuh ya bergeraklah saya. Sebelum di LKNU aktif di mana Mas? Di NU ya. Aku sebelum di LK itu ada di Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Di NU juga? Di Di PC? NU, ya. Sebelum itu saya pernah juga di wakil sekretaris PCNU. Sekretaris PCNU? Ya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2003, 2004, sekitar tahun-tahun itu. Masih ketua PCNU Kiai Muhyiddin ya Mas? Masih Kiai Muhyiddin. Terus sebelum itu malah saya pernah di sekretaris PCGP Ansor. Waktu itu. Jadi lumayan lah. Pernah juga terdengar Mas Mama ini aktif di politik juga ya Mas? Oh ya, biasa. Sebentar ya Mas ya? Sebentar itu lama juga ya Mas? Lumayan lama. juga. Ya bahwa
kan tidak haram orang berpolitik iya, di Mas. negeri ini, ya silahkan saja. Dan memang kalau Madura kan karakternya yang ijo-ijo gitu. Nah Iya, aku iya. ngambil yang agak merah. Yang agak merah. Kan nggak apa-apa kan, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Pelangi, Mas. Ya, pelangi. dan itu kan saya juga waktu itu sempat pasif ketika di kepengurusan NU. Saya matur ke Kiai, saya aktif di kepengurusan di partai, dan saya bilang ke Kiai saya pasif sementara. Tetap Kiai mengatakan silahkan, tidak ada yang melarang. Dan ya tetap saya alhamdulillah sampai sekarang saya masih di NU kan, nggak ada masalah. Urusan merah kuning hijau itu di NU nggak ada masalah, yang penting berkhidmat buat rakyat gitu. Berkhidmat buat rakyat, betul tuh Mas. Tapi memutuskan untuk resign dari dunia politik itu kenapa Mas? Sejak momen gimana sih? Ketika masuk di partai. Enggak, maksudnya selesai, saya dunia politik ini selesai nih gitu. Ya lagi-lagi kan begini, lagi-lagi saya melihat ternyata suasana anak muda hari ini terlampau sangat over banyak, dan mereka juga ada keinginan untuk aktif banget di partai. Ya aku juga yang kayak saya juga harus tahu diri lah. Jadi aku sementara pasif dulu gitu loh. Silakan yang semangatnya lagi kenceng banget sih, silakan monggo saja. Kan ini tinggal ngatur aja. Kalau main bola kan kapan jadi mundur ke garis di belakang dekat penjaga gawang. Kapan menjadi penyerang. Kadang-kadang jadi striker kan boleh kan? Boleh. Sayap kan boleh. Enggak masalah. Namanya strategi ya Mas? Ya, strategi. Ini Mas, ini kan lagi santernya masalah COVID-19 yang tidak pernah berkesudahan sampai sekarang nih Mas. Ya, sudah happy birthday 1 tahun. Happy birthday ya. Sudah umur 1 tahun. Happy birthday. Saya mau bincang-bincang terkait vaksin dulu nih Mas ya. Karena kalau secara kesehatan secara luas ini terlalu luas mungkin Mas. Berat. Vaksinasi menurut kacamata Islam bagaimana itu Mas? Aku simpel saja sih, bahwa saya melihat saja dengan logika, dan sudah banyak juga dawuh para kiai-kiai sepuh baik di nasional, di Jawa Timur, di kabupaten kota, vaksin itu halal dan menyehatkan. Halal menyehatkan. Apalagi yang mau diperdebatkan? Itu satu. Terus yang kedua, bahwa kita harus menjaga imun, menjaga sehat. Itu kan sebuah wajib juga bagi kita untuk menjaga. Jadi kalau aku melihatnya, ngapain takut gitu, sama jarum kecil aja takut. Orang Madura kan berani-berani sama urusan kita, harusnya nggak takut gitu. Berani megang celurit tapi nggak berani sama vaksin kan? Ya lucu juga. Gitu. Tapi kan gini Mas, meskipun sudah ada anjuran dari presiden, bahkan para kiai juga banyak masif menyuarakan bahwasanya vaksin ini aman, halal, tapi nyatanya di grassroots ini banyak yang nggak percaya kepada vaksin. Bahkan nih Mas ya, ada statement di masyarakat, yang vaksin, marena vaksin, kadang ada yang meninggal seperti itu Mas. Itu gimana Mas? Ya inilah tantangan negeri ini, tantangan bangsa ini, bahwa untuk memberikan penyadaran itu memang berat gampang. Beratnya 2, gampangnya 1. Gimana tuh Mas? Ya berat, artinya mungkin ya, ini saya tidak melihat pernah nggak gugus tugas itu mengundang teman-teman, misalnya anak muda, komunitas tukang beca, komunitas pedagang kaki lima, untuk berbicara dari hati ke hati, bagaimana sih sebenarnya menyampaikan sebuah pesan sehingga nyampe. Aku tidak melihat itu. Terlalu jauh mungkin ya Mas? Mungkin, karena bahasa itu mempengaruhi kita mendekati. Kalau misalnya kita mau pendekatan sama cewek, ya kan, cewek itu suka makan bakso, terus kita ajak makan soto, nggak bakalan bisa. Nah, saya pikir pola bahasa, pendekatan komunikasi kita ini sekarang amburadul. Itu satu. Jadi saya pikir pakailah bahasa disesuaikan dengan umur dan kemampuan orang itu. Satu. Terus yang kedua adalah yang sering acap kali terjadi ini, musuh kita bersama ini kan hari ini kan hoax.
Hoax, ya. Hoax ini kemarin saya sempat menyimak diskusinya beberapa teman media di sebuah radio. Itu mengatakan kalau vaksin ini berbahaya dan bikin mati dan bikin orang lewat, tumbang dan segala macam, maka yang harusnya yang tumbang duluan itu adalah teman-teman TNI, Polri, nakes, pejabat, tokoh. Nyatanya sampai sekarang bagus, masih gagal mereka gitu. Nah kan itu. Nah, misal ambil contoh, misalnya orang divaksin ada 100 orang. Ini juga bikinan manusia kan vaksin ini. Plus minus pasti ada. Nobody perfect. Pasti ada keteledoran dikit. Yang sukses itu 95 atau 98 orangnya hidup sehat malah tambah asik orangnya. Yang 2, yang 3 yang meninggal ini dibikinkan berita viral terus menerus gitu. Kadang tidak imbang melihat bahwa ini yang sukses, ini yang tidak sukses. Kadang-kadang kampanyenya itu lebih kenceng yang tidak sukses gitu loh. Karena gini Mas ya, kalau berita negatif diulang-ulang, berita bohong diulang-ulang, itu jadi kebenaran di masyarakat kalau saking banyaknya yang membicarakan gitu Mas ya. Bagaimana seandainya yang berita yang benar diulang-ulang kan semakin asik sebenarnya. Plus bahasa lah, pendekatan komunikasi, pendekatan bahasa. Tidak bisa bahasa orang Jakarta langsung didorong langsung menjadi bahasa kayak kita, nggak bisa, nggak nyambung. Orang tukang becak pakai bahasa Jakarta, pakai itu dipaksa makan itu tidak bisa. Jadi mungkin ada pendekatan pola komunikasi yang harus dirubah, yang harus diperbaiki, dikomunikasikan. Kalau ada masalah segera klarifikasi, jangan sampai menunggu 1 bulan 2 bulan baru ada klarifikasi. Harus cepat gitu. Ada contoh itu Mas ya? Ya mungkin loh ya, aku tidak bisa karena aku di gugus tugas bukan siapa-siapa. Ini kan harusnya menjadi tugas dari teman-teman gugus tugas. Misalnya ada sebuah di desa A misalnya, orangnya disuntik itu tokoh misalnya, habis divaksin terus meninggal, vaksin pertama meninggal misalnya. Itu kan harus segera diklirkan oleh siapa yang bertugas mengklarifikasi. Misalnya gugus tugas atau Pak Camat mungkin Mas? Bisa kalau ya? Memang itu menjadi bagian tugas dia, silakan berbicara. Turun ke bawah ya Mas? Turun menjelaskan bahwasanya bahwa problemnya apakah memang vaksin atau dia yang sekarang lama kan orang tidak pernah jujur bahwa dia punya sakit penyerta. Misalnya saya punya jantung, punya diabetes tinggi dan segala macam. Tapi ketika diagnosa observasi, pede ngomong, enggak saya nggak sakit apa-apa kok, aman saya. Padahal dia sebenarnya harus jujur. Punya riwayat penyakit sampai hari nggak selesai. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang kita nggak jujur. Gitu. Jauh sudah. Ya sekarang kan lagi rame jenengan mungkin dengar. Apa itu ketok pintu toon jam 12 malam ke atas ya, gitu. Gimana tuh Mas? Ya kan udah sampai itu karena akal saya nggak nyampe nih Mas, toon ngetok pintu terus besokannya meninggal. Gitu saya gimana tuh, nggak logis ya menurut saya. Sekarang yang nggak logis bisa jadi logis. Ya karena itu tadi berita yang nggak logis diputar-putar hari ini jadi logis. Yang kedua adalah ya bagaimana ya masa untuk kita harus konteks hari ini pandemi ya, bahwa kita tidak boleh terlampau maju berani mengatakan gua anti covid, nggak bermasker, nggak menjaga jarak, nggak vaksin, terus mengatakan saya anti virus, saya anti covid, saya anti vaksin. Nggak boleh deh gitu. Yang perlu saya tegesin bahwa isu yang rame toun misalnya, orang ketok pintu 5 kali. Kadang-kadang saya guyon sama keluarga itu, kalau ada orang ketok 5 kali jam 12 malam, ketok aja selagi gitu. Balas, siapa lagi yang di luar yang mati duluan kan gitu. Artinya era digital, orang pakai handphone hari ini sampai pelosok desa, anak-anak mudanya itu bisa pegang handphone 2-3 pesawat handphone. Digital masih percaya begituan. Maksudnya gitu. Berarti gini Mas, berarti di bawah itu tidak bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi di zaman sekarang nih Mas ya. Harusnya klarifikasi dong, banyak kiai-kiai kampung, teman-teman NU di basis-basis masa kan bisa mengklarifikasi. Masa kita kalah sama remeh-temeh begitu? Ini bukan manas-manasin untuk melawan, enggak, cuman ya di mana titik akal waras kan gitu.
Harusnya Tapi sudah menjadi keyakinan di masyarakat tuh Mas. Iya, itu ketok pintu 5 kali. Ada kan biasa itu ada Mas yang mati beneran. Enggak. yang meyakini seperti itu juga. Ya anu aja, ajak jalan-jalan kemana gitu, bawa gitu-gitu ya bisa deh. Karena kalau itu dijadikan benar, jadi masif benar, itu harus dipotong. Ya siapa yang bisa memotong informasi-informasi itu? Ya tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh masyarakat. Lewat diskusi seperti ini, sampaikan saja. Ngapain percaya sama gituan gitu loh. Ya minta aja doa sama Allah untuk segera diangkat nih virus, kita selesai, besok kita hidup tenang dan senang, kan gitu aja. Ada lagi nih Mas, yang nggak kalah tidak logisnya nih Mas. Isu drone. Oh drone ya. Drone. Ya. Sampai media-media nasional memberitakan seperti itu Mas.